أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا لروح سيد الشيخ الحسن البصري وسيد الشيخ الجنيد البغدادي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني الشيخ محمد والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ الحاج محمد كشف الأنوار بن حاج إسماعيل والشيخ زين العلمي والشيخ عبد القادر حسن الشيخ سمان عبد القادر وأخي طبراني والشيخ الشعراني والشيخنا حاج حسين قدري وأبي وجري والشيخنا حاج مشرواني عبدان البنجري والشيخنا حاج محمد سمان مولية والشيخنا حاج محمد زين عبد الغني والشيخنا حاج حسين دحلان سيدنا رب أحمد وإلى أرواح جميع مشايخنا معلمنا أرواح والدنا أمهاتنا وقرابتنا وذي الحقوق علينا وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشهم إلى المغفرة والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير ورف وعافية أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية الجسمانية وبطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ في القيامة وأن الله الكريم يدخلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى بسنة الصالحون ولا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Sabilal Muhtadin Juz 2 halaman 262 baris 2 dari atas. Masalah usaha, masalah kerja, masalah begawi. Nah, apakah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihim fid dharain amin. Syahdan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sunnat bagi manusia bahwa berusaha, sunnat bagi manusia berusaha pada menghasilkan nafkah dan belanja dirinya dan isi rumahnya barang sedapatnya. Sunat ini kalau ada aja, biar kada berusaha kau aja makan. Nah sunat aja berusaha. Lamun kada kau makan, ini wajib jadinya. Lah, jadi wajib nafkah itu. Sunat kalau biar kada berusaha tuh ada aja bekas peninggalan burang bahari kah, bekas warisan kah, ada aja. Nah itu sunat aja berusaha menambahi. Tapi kalau kadada apa-apa lah, nang dimakan kadada, nang dipakai kadada, itu wajib jadinya berusaha untuk diri dan untuk isi rumah. Isi rumah itu bini, nafkah, anak, nah itu wajib nafkah. Kada bisa lah. Di sini sih mengatakan sunat kalau ada aja, biar kada berusaha. Jadi menghasilkan nafkah. Berusaha begawi je kita. Usaha itu barangnya apakah? Maka jika lemah ia daripadanya kada kau berusaha apa? Maka hendaklah dihasilkannya nafkah dan belanja dirinya juga. Namun kada kawa lagi untuk seorang aja kawa lah, untuk bini anak kada kawa. Nah untuk seorang
Jadi untuk bini itu bini seorang aja bawa usaha, anaknya bawa usaha seorang nah usaha begawi gitu. Dan tiada haram berjual beli dengan orang yang kebanyakan daripada hartanya itu haram. Nah ini pikirlah, dipikir ada orang, kita tahu orang tuh hartanya di samping halal ada juga, tapi haram ada juga. Nah, lalu bolehlah kita berurusan doninya, berjual beli lawan orang yang ada hartanya itu haram, tapi ada juga halal. Nah, dalam fikih boleh, kada haram. Nah, walaupun kalau dalam tasawuf mun kawa jangan, kita tahu orang itu ada haram, jangan berurusan doninya. Itu dalam tasawuf. Cuma fikihnya boleh aja. Jadi boleh itu kenapa? Ada halalnya itu. Sidin orang tuh di samping halal usaha ada nam gawe yang haram, atau di samping haram ada halalnya, kita boleh aja berurusan doninya, kada haram tuh. Walaupun mun kawa dalam tasawuf tuh jangan mun kawa. Dan tiada haram memakan daripada hartanya. Olehnya misalnya menjulung duit apa lawan kita, nah kita tahu nih orang ini ada haramnya, hartanya ada haram, tapi di samping haram ada juga halalnya. Nah, kita boleh aja mengambil, kita ambil tuh mudah-mudahan itu nang halalnya. Nah itu mudahan dari yang halal, jadi kada haram tak boleh aja mengambil. Cuma mun kawa jangan, mun kawa. Nah, atau ada juga orang tahu ini ini orang banyak usaha barangnya haram tuh riba, haram jangan lah, riba tuh haram. Riba, utang duit, bayar duit berlebih, haram, riba. Ya Allah, utang 1 juta, bayar kena 1.200.000, 200-nya itu riba. Supaya jangan haram, jual beli sudah kita sebutkan dulu. Orang kada bisa duit lah, nah tukariakan utasku jar 100.000, kena aku tukarikan 100 berapakah lebih. Nah, ini akad deh. Boleh aja berpendel berdolok, kena aku tukari pulang. Nah, boleh. Jual 100.000. Nah, cuma kalau bisa jangan langsung. Kena-kena dulu atau balik ke lain ka dulu. Hanya bahasa datangi. Nah, aku tukari utus semalam 100 berapa? Berutang. Nah, akad. Nah, biar bayar sedikit dulu. Nah, itu jadi akad jual beli. Kada jadi riba lagi jadinya. Nah, situ ada jalan. Walaupun ada juga ulama sufi yang mengatakan, itu gin anu juga aja. Tapi itu dalam fikih boleh. Ada daripada langsung duit, ambil duit lah. Nah. Di dalam kitab Sabilal ini sidin fikih masalah ibadah aja nang dibahas inilah. Sedikit aja ini bahayanya aja ada masalah jual beli. Dalam fikih itu isinya 4 kan, isi fikih itu 4 rubuk ngarannya. Ibadah ya, sembahyang, puasa, zakat, haji. Nah itu ibadah. Yang kedua muamalat. Nah di sini kada ada muamalat sini lah. Mungkin maksud datu kena ada mengarang kitab khusus tentang segala muamalat. Muamalat itu jual beli, upah baupah, sewa menyewa, sanda bersanda, itu ada semua nanunya. Rukun-rukunnya ada, bolehnya kada bolehnya ada. Muamalat katanya bab muamalat. Kemudian yang ketiga munakahat isi fikih, nikah bernikah itu ada juga rukunnya ada, ya kalau rukunnya ada, syaratnya ada, apa semua ada. Dan yang keempat jinayat katanya. Jinayat itu jak bahasa kita kriminal. Nah ini bunuh ada hukumannya, minuman keras lah, apalagi orang harus sembahyang. Nah itu 4 macam itu yang dibahas dalam fikih. Nah, jadi kita ibadat aja bang fikih itu satu bagian aja, 1/4 dari isi fikih. Nah di ini usaha ini masuk bab muamalat kena. Jadi sidin kada apa-apalah, boleh aja lawan orang yang kita tahu ada harta haram,
Cuma kita tahu juga ada juga halalnya, boleh aja kita mengambil. Cuma lah mun kawah, jangan mun kawah. Tapi mun kada kawah lagi biar sudah. Dah nang kita ambil to nang halal. Dan bermula usaha. Nah ini usaha. Gawian apa nang paling abdol ya? Berusaha nih. Kerja lah. Yang terabdol itu bahuma. Bahuma saknya lah. Nang paling abdol usaha bahuma. Kalau memang ada hilaf jauh lama, cuma nang paling anunya ini nang mau tamat bahuma nang paling ini ada pandangan berdagang nang paling tinggi. Nah, karena Rasulullah sini berdagang. Nah, tapi di sini mengambil nang mau tamat bahuma bekabun lah ya aja bertanam tanaman itu usaha paling abdol aja. Kenapa jadi abdol? Karena bahwasanya manfaatnya itu lebih umum. Manfaatnya lebih umum. Bertanam tanaman, bani ya Allah, mun kada ada orang bertanaman, bani apa kita makan nasi nah, bahuma atau berjubah paling berkabun, nah ya jodoh. Dan yang mengerjakan dia terlebih hampir kepada tawakal. Tawakal. Bah, tanamnya sudah. Bah bertanam. Tawakal. Mudahan apa? Mudahan jangan kering, mudahan jadi, mudahan berbuah. Nah, tanam-tanaman. Bagus hari apa tanam itu hari Senin je lah ya. Orang bahari ya. Ada juga anunya bacaannya bertanam tuh kan ada juga. Aparaitum tazra'un aparaitum tahruthun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Itu bacaan orang bertanam je. Anak bertanam tuh bacaan itu nang dalam surah Waqiah tuh. Siapa yang menanam ya Tuhan? Mata tazra'un antum aparaitum tahruthun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ikamkah nang membuahkan, akukah, kamikah? Kita jawab bal antaz zari, pian ya Allah. Nah, insyaallah jar selamat daripada apa? Perdaya apa ngarannya? Mangsa. Nah itu yang paling abdol. Bahuma dan lebih sejahtera daripada perdaya dan khianat. Bahuma lah. Apa perdayanya? Ada juga apa perdayanya? Bisa mengangkat tanah orang itu lah, bisa aja. Kan situ aja. Nah, terlebih sejahtera, lebih selamat daripada perdaya. Ya paling ada mengangkat. Nah, supaya ya usahakan jangan sampai terangkat tanah orang dan khianat. Dan yang mengiringi bahuma berusaha dengan kepandaian dirinya. Ngarannya amalur rajul biyadih, gawian dengan tangan lah, gawian dengan tangan itu abdol setelah bahuma. Apa misalnya gawian lontangan seperti menjahit. Nah menjahit itu abdol. Bahari kan ada mesin bang, orang bahari mesin belum ada jadi jahit lah. Nah menjahit mulai itu Nabi Daud maulah baju rantai sidinlah. Itu pada menjahit lagi Nabi Daud baju rantai besi di tangan sidin apa wa alanna lahul hadid, besi jadi lama. Nabi itu anu sidin dijual sidin tak Nabi Daud maulah apa baju besi kasan orang jual sidin itu nang dimakan sidin untuk makan sidin. Nah itu anu bang Nabi Daud besi ada kita nih jarum aja lah. Nah mulai menjahit. Nah atau menyurat itu menulis. Bahari belum ada apa mesin cetak, belum ada bang, fotokopi kadang. Jadi menyurat. Nah menulis lah. Banyak orang bahari itu mengambil upah menulis. Nah, termasuk ulun tuh juga mau upah menulis. Bahari itu orang kitab itu menyalin kitab, pada sedikitan bahari itu kitab Sahih Bukhari itu berapa
Nah, ya kalau salin aja toh bahari toh. Nah, ambil upah. Nah, itu lebih abdol juga itu. Nah, menyurat. Wah ini menyurat tuh apa ya lagi? Sekretaris lah ya. Jadi sekretaris bisa juga. Nah, tukang tulis. Nah, mengetik aja ini nyaman aja mengetik sudah ada apa. Atau bertukang. Nah, bertukang. Usaha nang abdol aja tuh bertukangan. Tukang apa? Barangnya tukang rumah, tukang macam-macam. Nah, atau barang sebagainya. Karena bahwasanya pada yang demikian itu lelah uyuhnya pada menuntut yang halal terbanyak. Nah, jadinya siapa nang paling banyak uyuh, paling banyak anunya pahalanya. Nah, ada dalam hadis, nah kita bagikan hadis ini. Rasulullah bersabda, "Man amsa kalan min amali yadih amsa maghfuran lahu." Siapa yang sampai sore uyuhan bekas seharian begawi, orang itu maghfur, diampuni baginya. Oh. Jadi bila pada nang paling banyak uyuhnya, banyak apa sih? Banyak jawabannya pahalanya tadi. Nah, diampuni Tuhan. Jadi tadi bahwa menjahit, bertukang, tukang tulis. Nah, itu usaha-usaha. Dan yang mengiringi dia berniaga. Nah, berniaga berjualan, berusaha. Nah, itu ya Rasulullah nih sini usaha nih. Nah, itu nama mengiringi usaha. Nah, ini anu ngarannya gawian lah. Nah, usaha barang aja berjualan apakah lah kasep berjualan jual beli ngarannya tuh. Nah, cuma tuh perlu aja belajar orang berjualan tuh. Karena jual beli itu ada rukunnya. Jual beli ada rukunnya, ada syaratnya. Nah, ada sohnya. Ada nggak ada boleh, ada jual beli. Nah, benda yang dijual itu ada dalam fikih itu bahas muamalah. Almarhum Tuan Guru Haji Salim Ma'ruf, Abah Bupati, Abah Guru Halil, ada mengarang kitab ngarannya Muamalah dalam Islam. Cuma itu kalau dicetak lagi tuh sayang banget tuh, bagus banget tuh lah, jual beli, masalah jual beli, hutang piutang, sanda besanda, gadai, macam-macam situ anunya. Itu tulisannya rasanya huruf Latin aja itu. Jaka di sini cetak pun bagus banget dibagi jadi tahu nang anu tuh. Nah, itu masalah apa? Masalah berniaga, masalah berusaha. Ini ada sedikit salinan dari kitab Irsyadul Ibad, hadis-hadis tentang usaha. Nah, tolong berkitab aja lah. Nah, untuk anu hadis cuma aja. Nama kitab aja anu. Nah, hadis-hadis tentang masalah usaha. Nah, di sini habis nih, ingin sini aja sudah anunya tadi, bahasannya kada banyak sini. Hadis tentang kita ambil dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, masalah usaha. Nah, hadis tentang usaha. Nabi menyuruh berusaha, berdagang lah. Lah, tolong berkitab lah. Ini isinya hadis lah. Kitab bahasa Arab semua. Nah, kitab Sabilal kan situ dulu kita baca. Allah alam. Nah, kita bacakan hadisnya ini dulu. Diambil disarin dari kitab Irsyadul Ibad, hadis-hadis Nabi tentang usaha, begawi lah, dagang. Halaman 76-77. Babul kasbi. Nah, babul kasbi ini bab tentang kasbi. Kasbi itu juga kita usaha, begawi lah, kerja. Oh ini, nah ini ada undang-undang cipta kerja. Oh, daur di anu orang lah, undang-undang cipta kerja. Nah, kita kada masuk itu. Kita membacakan hadis Nabi aja nah. Hadis yang pertama ada 10 hadis lah.
Akhraja Ahmadu wa Tabrani, telah mengeluarkan Imam Ahmad. Imam Ahmad ni ya Ahmad bin Hambal, murid oleh Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini hafal 1.000.000 hadis Rasulullah, Masya Allah, luar biasa. Wa Tabrani, Imam Tabrani, an Abi Burdah bin Tayyar, qala, berkata ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, afdalul kasbi bai'un mabrurun wa amalur rajuli biyadihi. Saabdul kasbi, saabdul gawian, saabdul usaha kerja, yaitu bai'un mabrur, jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur. Jadi ada jual beli yang lawannya mabrur, mardud. Ya nang tu makan haram tu. Ini mabrur. Mabrur sini maksudnya diterima. Cukup syarat-syaratnya cukup. Termasuk akad tu ya tu kena lah, jual tukar jual tu akad tu. Nah, itu kena khusus dipikir masalah muamalah. Bai'un mabrur. Lamun orang ni bai'unnya mabrur, dibawa tol haji, hajinya mabrur juga lah, karena usahanya jual belinya mabrur, bujur, jadi duitnya halal, dibawa tol haji, mabrur juga hajinya. Satu. Dan amalur rajul biyadihi, gawian seseorang dengan tangan. Ya tadi menjahit lah, apalagi bertukang, nah menulis, mencangkul apa aja masuk tangan juga kalau mencangkul, pokoknya gawian-gawian dengan tangan usaha itu afdalul kasbi, saabdul usaha. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wal Baihaqi an Muazin, Imam Baihaqi meriwayatkan dari Sayyidina Muaz bin Jabal. Nah hadis itu sambungannya tuh kalau dalam Riyadhus Shalihin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atyabal kasbi kasbut tujjar. Sebagus-bagus usaha itu, sebagus-bagus usaha kasbut tujjar. Tujjar lah, tujjar itu jamak, usaha pedagang. Nah, orang pedagang penjualan ya lah, barang aja, buka toko kah, buka kios kah, buka apa barang aja. Nah, tujjar itu jamak daripada tajir pedagang. Kalau dagangan ngarannya tijaroh. Nah, tapi ada syaratnya. Nang paling bagus usaha pedagang nang mana? Pedagang Nabi madahkan di sini ada 7 sifatnya. Alladzina idza haddatsu lam yakzibu, yang apabila haddatsu apabila berpender berjualan nih, lam yakzibu, tidak berdusta. Nah, itu syaratnya. Ini apa ini, asli kah? Asli, dasar memang asli. Nah ini asli, ini tiruan. Nah padahal seadanya. Ini barang ini, ini. Jangan berdusta jual belinya. Menang kada asli, dipadakan asli berdusta. Itu kada mabrur lagi itu. Nah 7 macam sini. Apabila hadasu, ngomong, berpender, menjualan, lam yakzibu, tidak berdusta. Wa idza tuminu lam yakhunu, wa idza tuminu, apabila diamanahi, lam yakhunu, tidak khianat. Nah ini orang biasanya, aku berkirim dah, tolong jualakan barangku ini, amanah, ini sekian harganya, mun sudah sampai sini payu jual aja langsung. Nah ini amanah kan, orang bisa jualakan sekian, sampai orang menawar, kena aja lo dia jual dulu. Nah itu kada amanah katanya. Apa sudah payok aja? Lagi belum, orang kalau sampai lagi. No, pada orang sudah menawar sudah. Nah ini hati-hati jualnya. Ini pengempet biasanya. Pengempet itu pernah aja terjadi itu. Jurang apabila sampai 1 juta jual aja sudah. Lah, nah, ditawar orang lebih 1 juta. Telepon, sudahkah? Kada lagi jar, belum lagi. Nah ini malah kalau kawa kurangi lagi. Nah ini pernah aja terjadi nih, malah ada banyak bahkan itu. Ini kada
jual beli nang kada bujur ini katanya orangnya. Wa idza wa'adu lam yakhlifu, apabila berjanji tiada menyalahi pulang. Pedagangnya kalah bepender kada berdusta, dia amanahi kada hianat. Wa'adu apabila berjanji lam yukhlifu, tidak menyalahi janji pulang. Banyak ada pedagang nak menyalahi janji ada lah. Bila berjanji kada menyalahi janji apa misalnya, bila sampai itu palangannya berjanji kada menyalahi itu dah. Yang ke 1 2 3 4, wa idastarau lam yazummu, apabila membeli, nah nukar kemana, ke agennya, agen di Banjar umpamanya, lam yazummu, tidak mencela. Apabila membeli tidak mencela. Ini ada orang giliran seorang menukari orang, boh ini anu aja ini dihantak harga orang lah, murah aja ini, akhirnya orang murahi. Nah itu jangan dicela. Nah wa idza ba'u, apabila berjual pulang nih, tadi giliran menukar kada mencela. Jadi tukar dibawa dijual pulang ya lah, dari agen kan tukar, ini orang pedagang kali tahu lah di Banjar menukar. Nah jual sini lam yutru, apabila menjual lam yutru, tidak apa itu lam wa idza ba, apabila berjual lam yutru, tidak wa idza ba'u, apabila menjual giliran menjual tidak meninggikan harga, tidak meninggikan harga, memuji-muji ya juga masuk aja lah, memuji-muji barang. Nah dek lawannya lawan tadi kan giliran menukar jangan mencela, waktu kita menjual jangan memuji-muji pulang lah, daripada hendak mengangkat harganya. Nya ada bahari itu nang lain pada ini giliran menukari mencela, maunya seorang menjual, dipuji-puji benar orang seorang. Nah itu, nah kada kayak itu jar Nabi. Terus sama nang dalam Quran tuh ada loh, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu celaka, wail, satu jurang dalam neraka, lil mutaffifin. Siapa mutaffifin itu? Orang yang mengurangi timbangan takaran. Apabila nukar minta tambahi, lagi itu tambahi, giliran seorang menukar minta tambahi, tapi giliran seorang menjual dikurangi. Nah malah ada bisi dua takarannya ayat. Sababun nuzulnya itu zaman Nabi itu ada seorang pedagang bisi takaran 2 buting. Takaran untuk nukar nang tegan sedikit, takaran berjual lain pulang. Nah itu turun ayat itu, celaka itu orangnya. Nah ini sifat orang pedagang tadi, nang bujur. Wa idza kana alaihim lam yumtilu, dan apabila ada atas mereka itu hutang, nah giliran seorang berhutang lawan orang, lam yumtilu, tidak, bahasa kita mucil. Mucil apa? Mucil itu artinya ada je bisi kau aja bayar, tapi kena dulu sengaja dia apa diundur-undur, mucil ngarannya. Lain kada lalu, maka kada itu memang ada sakat ada kada kawai lain, ini ada aja. Nah pedagang nang jar Nabi tujar apa tadi, pedagang nang bagus tadi lah, nang mabrur tadi itu giliran bisi hutang kada mucil dibayar. Wa idza kana alahum lam ya'siru atau yu'siru, dan apabila menghutangi orang tidak mempersulit. Nah, menghutangi orang, giliran menghutangi orang kada kawa, ayo kada kawain bakal kena ulun dulu je, ayolah ayo. Nah kada menyulitakan. Nah itu 7 macam sifat pedagang nang apa tadi
nang jain mabrur pedagangnya. Disebut Nabi dalam hadis ini 7 macam. Berpender kada berdusta, diamanahi kada hianat, berjanji kada menyalahi, membeli kada mencela, menjual kada memuji-muji. Nah, dan apabila tahu tang kada mucil, ya kan? Apabila dihutangi orang, apabila menghutangi orang memberikan tidak mempersulitkan. Nah, itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, Ibnu Majah. Ini perawi hadis nih. Wal Hakim meriwayatkan an Ibnu Umar, dari anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda, hadis itu, at-tajirul aminus saduqul muslimu ma'as syuhada yaumal qiyamah. Oh, luar biasa. At-tajir, pedagang, al-amin, yang dipercaya, as-saduq, yang benar, kada berdusta. Nang ini benda tiruan, padahal tiruan juga. Ini nang kada bagus, padahal kada bagus saja. Al-muslim, muslim orangnya, ma'as syuhada yaumal qiyamah. Oh, ma'as syuhada, nanti pada hari kiamat digolongkan ke dalam syuhada, orang-orang yang mati syahid. Oh, luar biasa. Kan pedagang orangnya berjualan aja gawian silinjar, tapi di hari kiamat bergabung dengan orang mati syahid. Kenapa? Karena orangnya amin. Amanah, dipercaya, benar, kada bisa berdusta. Kan jualan aja sih, jualan apa barangnya, pedagang tuh umum aja lah. Bawarung, masuklah menjual. Hadis yang keempat, nah ini tinggi lagi nih. Imam Dailami meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, at-tajirus saduq tahta zillil arsy yaumal qiyamah. Wow. Tajirus saduq, tajir, pedagang yang benar, nang kada berdusta, apa adanya lah, amanah, tahta zillil arsy, di bawah kenaungan aras pada hari kiamat. Di bawah kenaungan aras pada hari kiamat. Ini tanda manusia, orang yang beruntung, selamat pada hari kiamat. Tapi nang bujur tentang sifatnya di atas tadi. Kemudian hadis yang kelima, Ibnu Majah, Ibnu Hibban meriwayatkan, Rasulullah bersabda, ya ma'syarat tujari, wahai para pedagang, jangan Nabi, wahai para pedagang, innat tujjar yub'asun yaumal qiyamah pujaron. Bahwasanya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat pujaron, dalam keadaan berdosa. Nah, nang mana nih? Ini rupanya nang lain pada tadi nih lah, pulang. Illa, kecuali manittaqallah, yang takwa kepada Allah. Pedagang yang takwa. Orangnya pedagang, berjualan, tapi takwa. Sembahyang nggak bisa ketinggalan. Ini ada juga pedagang lah, Johor ke asar, asar ke maghrib. Nah, ada juga sebagian kecil lah mungkin. Nah, ini nang takwa kepada Allah. Biar gawian berjualan tapi orang takwa. Nah, itu nang kada dibangkitkan pada kiamat dalam keadaan berdosa, kecuali yang takwa kepada wa barra, dan berbuat baik, wa shadaqa, dan benar dalam berdagang. Nah, hadis yang keenam, Imam Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, nang kita baca tadi, man amsa, barang siapa sampai sore, kalan, uyuhan, kelelahan, kauyuhan. Kenapa jadi uyuh? Min amaliyadih, karena begawi, betukang kah, menabuk apakah, begawin apakah, kauyuhan, mambil upah kayak ini orang mambil upah nih, kauyuhan sampai sore, kayak apa? Amsa maghfuran lahu, maka dia dalam keadaan amsa, di waktu sore itu diampuni segala dosa-dosanya. Nah, ini orang ambil upah ulang lah, kauyuhan begawi, kauyuhan, dapat keampunan, jadi hilang dosa dengan uyuhnya itu tadi, mengambil upah. Ini umum aja nih, amal yadi artinya gawian tangan apa aja tadi lah. Nah, kauyuhan.
Imam yang ketujuh Imam Ahmad, Imam Bukhari. Nah, Imam Ahmad ini guru oleh Imam Bukhari lah. Imam Ahmad dari Miqdad bin Aswad, ini sahabat Nabi. Rasulullah bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman khairan min ayyakula min amil yadih." Tiada memakan oleh seseorang akan makanan yang lebih baik daripada bahwa dia memakan dari hasil jerih lelah tangannya, usahanya. Nah, itu dia makan yang paling abdul itu makanan dari hasil gawi, hasil begawi. Barangnya baik begawi tadi berdagang, mambil lupa atau apakah tukarakan ke baras. Itu orang dimakan, itu je Nabi nang khairan, makanan yang bagus, halal pulang ya kan. Nah, hadis yang ke-8 Imam Ahmad, Ibnu Majah meriwayatkan daripada Uqbah bin Ibnul Munzir, sahabat. Rasulullah bersabda, "Inna Musa," bahwasanya Nabi Musa, ajara nafsahu. Nah, Nabi Musa mengambil upah. Nabi Musa pernah mengambil upah sidin. Kan? Nabi Musa alaihissalam berapa tahun mengambil upah? Jadi apa namanya mengambil upah itu? Tukang upah. Sama ni sinin 8 tahun sidin. Nabi Musa jadi tukang pernah 8 tahun. Au asron, atau ada satu riwayat 10 tahun. Ala ifati farjihi, untuk menjaga di kehormatan diri, wa ta'ami batnihi, dan untuk makan sidin. Ini kisahnya ada dalam Quran, ini panjang kisahnya. Dalam surah Qasas, Nabi Musa pernah mengambil upah. Dalam surah Qasas ada itu panjang kisah Nabi Musa tuh. Nabi Musa keluar dari Mesir. Kenapa jadi keluar? Ada bang sebabnya. Dalam surah Qasas ada riwayat, ada firman tuh. Wa dakhala al-Madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha. Nabi Musa masuk kota Mesir, di Mesir. Kan sendiri lahir di Mesir. Pawajada, tiba-tiba waktu masuk Madinah, waktu masuk kota Mesir, pawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Terdapat 2 orang berkelahi. Orang berkelahi. Nabi Musa melihat orang berkelahi berdua, bahamuk. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwih. Nang berdua berkelahi itu, satu bubuhan sidin, bubuhan Bani Israel, nang satu bubuhan Fir'aun. Melihat bubuhan seorang dihajar orang, Nabi Musa langsung sidin mapai. Hadza min aduwih. Langsung dibantu sidin nang bubuhan sidin tadi. Nah, hadza min syi'atihi wa hadza min aduwih. Pawa kazahu Musa, dilawanakan sidin bubuhan Bani Israel lah. Di anusidin bubuhan Fir'aun tadi. Pawakazahu Musa faqadha alaih. Sekali tampar aja, tampar sidin, sekalinya mati langsung. Tampar Nabi Musa lah kayak apa lah? Nabi Musa faqadha alaih, mati langsung. Ujar Nabi Musa, hadza min amali syaitan. Nah, ini gawean setan nih, menampar lah, kata kerasan lagi sidin. Faqadha alaihi qala hadza min amali syaitan innahu adu mudhillun mubin. Qala rabbi ighfirli. Nah, berdoa sini minta ampun, ya Allah ampuni ulun nih. Telanjur tadi tertampar orang sampai mati. Nah. Boleh kah? Selamat tadi buan sidin tadi. Esok harinya datang nang dibantu tadi. Ya Musa, wahai Nabi Musa. Nabi Musa belum jadi nabi lagi, kisahnya Nabi Musa masih belum jadi nabi. Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, cepat pian keluar pada kota. Kenapa? Itu tentara Fir'aun siap hendak menangkap pian. Gara-gara pian nampar orang sampai mati tadi. Nah, fakharaja minha khaifan yataraqab. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Nabi Musa, iya kah? Cepat pian keluar, bahaya dalam murid. Nah, akhirnya Nabi Musa keluar pada kota Mesir.
sambil berdoa, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, nah ini bagus doa Nabi Musa, jauhkan kami, selamatkan kami daripada kaum yang zalim. Lalu Nabi Musa keluar, ini buka hadis ini, keluar ke mana? Terus kada tahu, jalan terus sampai ke satu kota namanya Madian. Nah di Madian, itu ada di Quran tuh Madian. Di Madian itu sudah jauh berapa kilo dari Mesir ke Madian, itu jauh mana? Berapa pal aja ke kita. Sampai di sana Nabi Musa duduk di sebuah pohon, ngarannya Sajarah Musa. Nabi Musa duduk sampai di Madian, duduk di bawah pohon tadi. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Tiba-tiba datang serombongan orang membawa ternak binatang piaran. Bapak mengambil air dari sumur situ, sumur. Nah, sumur itu bertutup batu. Karena orangnya banyak, kau mengambil, diangkat batu tadi, lalu mengambil air, menimba air. Begilir, antri. Nabi Musa melihatkan dari jauh. Sudah itu tuntungan rupanya sudah mese lah, ditutup belon batu. Nabi Musa duduk melihatkan tuh sampai ke uyuhan bekas tadi bang di Mesir. buka aja. Nah sudah bulikan nang berapa rombongan banyak beratus-ratus sikong tadi masih ambil air. Tiba-tiba wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Ada dua orang perempuan, bini-bini berdua sambil membawa binatang juga, hendak mengambil banyu nang di dalam sumur. Cuma terlambat datang. Karena terlambat datang, sumurnya sudah bertutup. Nah, kada kawal lagi yang berdua bebinian batu itu orang 20 aja bilang tuh apalagi dua ikung aja. Nah, sina bina kebingungan tazudan. Nabi Musa jauh-jauh melihat, kasihan bebinian tuh hendak mengambil banyu. Lalu diparakisi di ini Nabi Musa lah. Ujar Nabi Musa, qala ma khatbukuma. Ada apa nih bahasa kita? Lalu ujar Nabi Musa menjawab, qalata la nasqi hatta yusdir ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Anak mengambil banyu ini kada kawan mengangkat betul. Oh, itu kah? Aja Nabi Musa aku mengatakan, "Nah." Nabi Musa langsung aja. Nih kada lihat apa-apa ini menolong. Kalau pang bibinian tolong laki bawa ada. Udah kalau bibinian itu ada. Nah, bibini dua ekor. Nah, cuma orang bahar itu kan bertutup juga ya kalau kada tahu. Cuma tahu bibiniannya karena pakaiannya bibinian. Nah, lalu Nabi Musa mengangkat batu tadi. Wah, Nabi Musa lah sekali di sini tak angkat sini. Nong orang 20 sini seorang aja. Langsung diambil sini airnya tadi. Nah, ditimba. Sudah itu, nah, habis sudah. Nggih, tuntung alhamdulillah terima kasih banyak. Nah, habis saya tutup sidin. Uyuh pak sidin lah Nabi Musa uyuh. Lalu duduk pulang sidin di pohon tadi. Nah, sambil berucap falamma tawalla ila zilli qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, ulun daripada apa yang kau turunkan daripada kebaikan, makanan maksudnya, fakir kada bisi. Ya Allah, ulun lapar. Bahasa kita, bahasa kitanya, ulun lapar, ulun haus ya Allah. Nah, kasih makanan mulai Mesir tadi. Duduk di situ, mengambil banyu tadi aja. Ulun lapar di situ. Ada di pohon tadi. Nah, pohon itu iya nang Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj disuruh suruh malaikat Jibril singgah. Kan Nabi ada kalau mulai Madinah ke Baitul Maqdis itu melalui Madian itu. Jalan malaikat Jibril, inzil fasholli hauna. Ya Rasulullah, turun pian di sini sembahyang. Nabi kada tahu kan bertakun juga, tuntung sembahyang, lalu ujar malaikat Jibril, tahulah pian. Ini apa ya? Kada tahu aja tapi ini bakas Nabi Musa duduk
di sini. Ya kisahnya itu kisahkan keluar dari tadi. Nah, kauyuhan situ duduk. Nah, jadi apa katanya nih? Tabarruk mengambil berkat bakas orang soleh duduk di situ. Nah, yang ada tabarruk mengambil berkat suruh sungkah. Nah, ada Nabi Musa saja duduk tadi. Sekalinya kada lawas ada sekong nang bibini tadi. Nang mana kata? Wajaat ihdahuma tamshi ala istihya. Datang sekong anang ditolongnya tadi. Ujarnya siapa mengiyawan Nabi Musa? Inna abi yad'uka. Pak, ya gitulah. Pak kah? Mas kah? Abah bakiyau, abah mengiyau pian. Nah, inna abi yad'uka, abah mengiyau pian. Nya abah bini-bini tadi. Kada kau menologi utuha orang. Abah mengiyau pian. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana, hendak mengucapkan terima kasih lawan pian, hendak membalas pian untuk terima kasih. Nah, tolong pian jangan kada mau sing datang. Nah, jadi Musa alhamdulillah ini nah, kalau nah, cuma ini bukan anu lah wahyu juga Tuhan datangi aja artinya. Nah, kalau pang nah pas benar. Seorang laparnya dan bekiawan ini cagar kata itu aja. Tapi memang wahyu juga walaupun Nabi Musa belum jadi nabi waktu itu. Ayo jadi Nabi Musa, di mana rumah Hikam? Sana. Nah, yuk Hikam berjalan berdahulu jalan lah. Kenapa jadi berdahulu? Nabi Musa kada tahu. Terus saya berjalan berdahulu. Di dalam mana nih? Di hutan nih. Kada ada manusia bang. Kada ada manusia lain lah. Nang rombongan nang itu sudah lawas bulikan sudah. Nah, sampai waktu berjalan itu rupanya anginnya bisa juga main-main lah. Nah, lalu disingkap angin nih kain bibini itu deh. Nah, lalu terbuka kelihatan anu apa namanya? Ya kelihatannya auratnya. Nah, ujar Nabi Musa iam. Haroda. Nah, ujar Nabi Musa siapa ngarannya kada tahu. Ikam tolong berjalan di belakang aja, aku di muka. Karena Nabi Musa tersingkap pulang. Nah, kan tuh setan karena bisa aja tak menggoda macam-macam kelihatan aurat. Nah, ayah karena belok kanan kah belok kiri kah padahal kan. Nah, ringkasnya sampai ke rumah. Ternyata abahnya si bini-bini tadi yaitu Nabi Allah Shu'aib sekalinya. Nabi Shu'aib. Nah, Nabi Shu'aib itu kan sejaman Nabi Musa, tapi sini sudah jadi rasul. Itu sini di Madian. Nah, oh terdapat lo Nabi Shu'aib. Nah, ujar apa? Ujar Nabi Shu'aib, la takhaf, qala la takhaf, najauta minal qaumiz zalimin. Jangan takut ikam, insyaallah ikam selamat daripada kaum zalim. Nah, waktu berpenderan tadi, lalu nang bibini tadi nang di dalam nang berdua tuh, nang manakah? Baucap lawan Nabi Musa nih. Ya abatis ta'jirhu. Bah jara. Anu ulah jadi upahan kita, suruh begawi sidin di rumah kita. Nah, jangan mirip-mirip tadi. Kenapa jadi disuruh begawi? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena orang yang paling bagus diulah upahan itu, diulah orang jadi upahan, orangnya qawi, kuat. Ya Allah, mangkat batu sidin sorongan aja. Al amin pulang orangnya amin. Amin itu apa? Terpercaya melihat bebinian apa di tengah hutan. Oh, ada apa sih dan orangnya amin, amanah. Nah, kau dipercaya. Nah, jar Nabi Shu'aib, nih Nabi Shu'aib itu Rasulullah, orang tua. Oh, anu pang anak kone. Artinya tertarik untuk jalan Nabi Musa. Rasulullah itu semua Rasul itu semua orangnya kada nang semua orangnya hebat-hebat, bagus-bagus. Nabi Muhammad pun bagusnya. Nah, lalu ujar Nabi Shu'aib bocah. Nah, apa ujar Nabi Shu'aib itu? Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj. Fa in atmamta asran faman indik wa ma asyqu alaika. Ini uridu kaini jana Musa, aku hendak unkihaka. Nah, sudah sampai ke anu. Aku hendak kawinakan lawan ikam lawan anakku nang berdua. Pilih nang mana? Oh.
Tapi ada syaratnya, jujurannya ada. Apa jujurannya? Ikam begawi di wadah aku sini samania, itu deh, samania hijaz berapa? 8 tahun. Nah, maulah ikam pilih aja mana anak ading kan kakak kartu. Tapi ikam upahannya, jujurannya kita begawi 8 tahun begawi di Nabi Musa. Samania hijaz 8 haji ya, 8 tahun. Amun kawas sampai 10 ikam di sini, itu latihannya ikam ambil. Nah, jadi Nabi Musa bolik wah ini ke Mesir kan tentara nak manusia ya kadang juga pas banannya ada deh. Nah ya sekaligus nah ya Nabi Musa mengambil upah mengembala ya kayak nanti kau bisa mengembala kambing macam berapa Nabi Musa tuh ya 8 tahun deh sampai semua. Nah itu sebagai apa? Upahan. Nah itulah kan banyak lagi hadis lah bagi 2 kali sedikit lagi semua sambung hadis lah. Nah jadi Nabi Musa bisa jadi upah lah ya gitu. Orang ambil upah tuh kada hina. No, Rasulullah pernah. Kemudian yang ketiga terus akan hadis yang ke-9 akhraja Muslim an Abi Dzar. Nah, Rasulullah bersabda salasatun la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang tidak Allah pandang kepada mereka pada hari kiamat, tiada Allah bersihkan mereka dan balah bagi mereka azab yang besar, azab yang pedih. Qala Rasulullah membacanya 3 kali. Ujar sahabat, khabu wa khasiru, rugi, celaka mereka. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu yang 3 golongan tadi? Ujar Nabi menjawab, al-musbil wal mannan wal mumpik sil'atu bil halfil kajib. Pertama al-musbil, orang yang musbil itu maulur pakaian sampai terhirit karena khuyala, karena sombong. No, banyak aja bisi baju jadi hiritan. No, artinya banyak aja bisi baju. Itu kada boleh lah. Makanya kita kada boleh berhiritan sampai pakaian jangan sampai terkena lantai itu dah. Tapi itu sebabnya takabur. Wal mannan itu orang yang memuji-muji, bisa memuji diri atau memuji dagangan. Nah, melimpati. Yang ketiga al-mumpiksil atau wil halfil kadzib, memayuakan dagangan dengan sumpah yang dusta. Bersumpah demi Allah ini asli, ini keluaran sekalinya ada. Nah gitu. Nah, kemudian yang terakhir Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir Rasulullah bersabda rahimallahu amdan, Allah berikan rahmat bagi seorang hamba samhan idza ba'a. Samhan itu maknanya murah hati, kurang lebih apabila menjual kurang lebih. Ba'a itu menjual, kada larang benar sedang. Wastara membeli kayak itu juga kurang lebih. Wa idza qtada, dan apabila dia memutuskan. Sampai di situ yang kita baca daripada bab muamalah sedikitlah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik hidayah kepada kita sekalian dan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dijauhkan dari bala petaka bahaya dan senantiasa mendapat hidayah dari Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala hadihi wa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.